Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Kali ini kita akan membahas tentang airdrop Citizen Kitty. Nah, teman, untuk Citizen ini alokasi kalian berapa kalian dapat, teman ya? Wow, admin sendiri ini membanggakan sekali, teman ya. Sedikit apakah ini nanti harganya wow atau tidak, teman ya, kita pun belum tahu. Tetapi yang pasti di sini banyak sekali komunitas yang merasa kecewa karena memang dari ekspektasinya mereka itu beda ya, yang mana teman-teman yang sudah bermain lama, yang sudah memiliki level tinggi, mungkin levelnya sampai sudah menjadi kucing gemoy yang 200-an levelnya itu ke atas, mendapatkan KT yang tidak sebanding dari ekspektasinya. Mungkin yang memiliki level kucing yang tingkatannya lebih rendah, jauh lebih rendah misalnya sampai dengan 5 kali lipat lebih rendah, yang 40-an misalnya itu dapat KT lebih banyak. Memang sih untuk alokasi di KT ini banyak sekali memang kriterianya, mulai dari tingkatan kucing, tingkatan undang teman, tingkatan level pembelian, dan tingkatan level dari airdrop yang lainnya misalnya seperti itu, dan kecepatan seperti itu sebenarnya, tetapi banyak sekali yang mengecewakan katanya. Tetapi kita coba cek dulu ya seperti apakah alokasi dan informasi dari updatean terbaru dari Citizen, dan bagaimana menurut kalian tentang Citizen ini, teman-teman? Apakah harganya nanti sesuai dengan ekspektasinya? Kalau kita lihat sih sekitar $0,7 tadi, teman ya, saya cek-cek juga seperti itu, ataukah mungkin nanti akan naik? Ya sih, kalau misalnya sampai 1, 2, 3, 4 ya sih oke-oke aja, teman ya. Mudah-mudahan saja kalian merasa terbayarkan dengan airdrop yang kalian miliki ataukah tidak, ya nanti kalian bisa sharingkan komentar kalian di box komen ini, teman ya. Kita cek saja langsung untuk informasi terupdate dari Citizen ini seperti apakah, teman-teman. Citizen ini ada 22 jam yang telah disematkan, dan juga ada snapshotnya udah berakhir ya, yaitu di tanggal 14. Itulah snapshotnya jadi kemarin, dan untuk klaimnya, untuk kalian stakingkan dan untuk kalian klaim itu hari ini. Misalnya kalian ingin stakingkan untuk menurunkan API yang lebih besar, silahkan. Tetapi di sini saya pun ada yang eh, melakukan staking full, ada yang melakukan staking setengah, dan ada yang tidak melakukan staking. Ada tinggal WD, itu terserah kalian ya. Tapi di sini admin, saya sendiri itu melakukan staking ya kecil-kecil setengah ya, setengahnya dari airdrop yang saya miliki. Ini teman-teman ya, kita baca aja langsung dari informasi 8 jam yang lalu, yaitu KTS The Citizen. Kita langsung saja terjemahkan seperti apa, teman. KT sebagai token tata kelola atau United Citizen memiliki total pasokan sebesar 1 miliar yang tidak akan pernah bertambah. Nah, jadi 1 miliar nih pasokan atau supply-nya namanya dari Citizen. Jadwal rilis dan model ekonomi, airdrop dan ekosistem 43%, airdrop 34%. Jadi airdrop dan ekosistemnya itu 43, yang mana airdropnya itu 34%, 15% TGI, 100% untuk hadiah pemain musim 1. Jadi usernya itu mendapatkan 15% ya dari TGI 100%-nya. Nah, 19% TGI, 0% untuk sisa airdrop akan digunakan untuk kampanye airdrop musim triwulanan. Nah, mungkin dipakai untuk hadiah ya, hadiah untuk kampanye, mungkin untuk mempopulerkan setiap 3 bulan. Mungkin kalau sudah agak redup, dipopulerkan dengan kampanye, itu dihadiahkan, beri giveaway mungkin seperti itu, teman ya. 19%-nya yang akan diberikan kepada pemain di musim mendatang. Jadi di sini pemain itu tidak mendapatkan langsung full, ya, untuk yang sekarang sepertinya ini menjadi season yang pertama. Mungkin nanti ada pemain-pemain berikutnya juga akan mendapatkan lokasi berikutnya, ya. 9.900.000.000 token atau 0,99% akan dibagikan di awal triwulan kedua. Jadi 6 bulan dari sekarang, 1 triwulan kan 3 bulan namanya. Jadi kalau triwulan kedua berarti di 6 bulan. Jadi 9.900.000.000 token 9.900.000 token atau 0,99% akan dibagikan di awal triwulan kedua. Jadi 6 bulannya lagi akan dibagikan 9.900.000, 1%-nya. Angka ini akan meningkat sebesar 10% setiap triwulan hingga triwulan ke-7. Nah, jadi untuk berikutnya setelah 6 bulan itu akan diberikan 10%, 10% sampai dengan triwulan ke-7. Setelah itu rilisnya bersifat linier.
Nah, linear itu kan terakumulasi. Nah, terakumulasi, teman-teman ya. Seluruh proses airdrop akan selesai dalam 12 triwulan. 12 bulan berarti 36 bulan. 36 bulan berarti 3 tahun setelah TGE. Jadi airdrop ini yang dibagikan ini, teman ya, yang 15% ini ataukah airdropnya ini kan 34%, sorry. 34% ini akan diberikan selama 3 tahun itu, teman-teman, rencananya. Kalau menurut saya baca di sini, mungkin dari teman memiliki persepsi yang berbeda, silahkan komen, teman ya. Menurut saya di sini dibagikan dalam waktu 3 tahun atau 12 triwulan, 36 bulan, teman ya, untuk airdrop 34% ini. Oke, peluncuran pool 9%, TGE 100%, likuiditas 5%, TGE 100%, Treasury 15%, TGE 10%, Clip 12 bulan, rilis linear 48 bulan, tim 20%, TGE 0%, tebing 12 bulan, investor 10%, TGE 0%, nah penasehat 7%, nah banyak-banyak sekali memang tokenomiknya ya, pembagiannya. Menurut model ini selama fase TGE kami akan merilis 30,5% dari total pasokan dengan bagian airdrop pemain sebesar 15%. Ini ya, 15%-nya yang mencakup 50% dari total pasokan awal. Sisanya 50% akan digunakan untuk launch pool. Nah, jadi sisanya 50% akan digunakan launch pool, likuiditas 5% dan perbendaharaan 1,5%. Ini memastikan sirkulasi awal yang cukup, tetapi juga memungkinkan momentum berlanjutan dan pengembangan ekosistem jangka panjang. Wow. Jadi ini benar-benar memang porsi-porsinya seperti itu namanya. Jadi ini lengkapnya ya, kalau kita cek secara gambar. Airdrop 34%, Binance Pool 9%, Liquidity 5%, Treasury 15%, Tim 20%, Investor 10%, Advisor penasehat 7%. Jadi kalau kalian jumlahkan ke semuanya itu sekitar 100% ya. Jadi ini sudah 100%, jadi airdrop itu 34% aja, tetapi itu dibagikan 3 tahun. Apakah memang seperti itu? Nanti kalian bisa cek sendiri, kalau saya salahnya nanti koreksi aja. Dan yang pasti teman-teman, bagaimanakah untuk kalian, apakah kalian sudah mendapatkan airdrop, berapakah porsinya? Ayo kita langsung saja menuju ke Telegramnya. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian ingin mengecek nantinya untuk airdrop kalian bisa cek pada bagian yang ini, teman ya, pada bagian yang berkilau ini, teman ya. Di sini kan ada bagian yang berkilau, bisa kalian cek. Nah, di sini kalian tinggal klik cek, itu aja, itu adalah lokasi kalian yang mana di sini kalian mengklaimnya. Nah, saya sendiri sini membanggakan sekali, teman ya, mendapatkan airdrop 9 saja. 9 KT. Mungkin kalian lebih banyak ya. Di sini kalau kita cek pembagiannya performa dalam game, ini 6,36 KT aja. Itu performa dalam game. Bagian ini bergantung pada aktivitas dalam game Anda seperti check-in, tugas, pembelian, dan VKT. Nah, itu yang terbesar. Nah, apakah dalam game tersebut pembeliannya sangat berpengaruh sekali? Mungkin, teman-teman ya. Dan kalau kalian cek pada bagian berikutnya, di sini yang kedua, itu undangan. Ini terkait dengan jumlah undangan kalian. Nah, di sini juga ada yang berikutnya, ketiga, ini adalah exen. Semakin banyak exen yang akan pegang, semakin banyak airdrop yang Anda terima. Itu adalah airdrop. Nah, kalau kalian cek juga pada bagian berikutnya, di sini ada klub. Sebagai anggota klub, Anda menerima hadiah airdrop tambahan. Nah, untuk yang VKT saya 0 ya, karena tidak ikut sebelumnya. Ini yang 0 inilah VKT. Semakin banyak VKT yang Anda pegang, semakin banyak airdrop yang akan Anda terima. Nah, di sini saya melakukan yang namanya staking ya. Yang dari 9 KT yang saya punya, itu saya taruhkan atau stakingkan ke Gate.io, dan 5% nanti saya akan rencana klaim. Nggak tahu ini mencapai nanti angka berapa ya, apakah $1, apakah 0,2, apakah 0,1, kita pun kurang tahu. Nanti kita coba cek langsung di Gate.io untuk ininya ya, untuk harganya. Dan kita coba cek misalnya di sini di taruhan. Nah, seperti ini namanya. Kalau kalian ingin melakukan staking, ini masih ada waktu sekitar 9 hari lagi. Ini akan berakhir di tanggal 24, di tanggal 24 September. Nanti kalian bisa klaim itu, dan proses klaimnya itu seperti proses sticknya seperti apa, nanti kita akan coba lihatkan ya. Dan di sini yang awalnya memang 1.500-an dan sekarang sudah sampai 800-an. Mungkin karena semakin banyak user yang melakukan staking, semakin kecil apinya, teman-teman, seperti itu. Jadi yang paling banyak di sini adalah Bijet dengan total stick 3,3 juta yang melakukan stick, dan yang terkecil di sini saat ini adalah yang mana-mana ya. Yang ini di antara Pool atau ASCII, Global, dan juga Gate.io, ini yang terkecil. Ya, yang terbanyak adalah Bijet, yang kedua adalah Maxi. Jadi semakin banyak peserta, semakin kecil API-nya, teman ya. Oke, prosesnya seperti apakah teman-teman? Waktu tadi kita melakukan staking seperti ini.
Nah, waktu tadi saat membuka yang berkilau tersebut, nah tampilannya kurang lebih seperti ini dianalisis dulu. Setelah itu dapatkan airdrop saya sekarang yang paling bawah, ini ada Vikiti, Peace Queen, Vikiti, Excision, Taximon, Social, Anti-Sibil, dan berikutnya muncullah 9, seperti ini ya. Saya 9, mungkin ada kalian sampai 100-an, 200-an ya mungkin ya, 30 saya pun kurang tahu. Di sini kalian nanti bisa start ke bursa dalam waktu berapa jam lagi, mungkin 8 jam kalau sekarang namanya waktu saya kemarin itu sampai 17 jam. Dan di sini intinya nanti kalian bisa mengklaimnya ke bursa. Kalau sudah ini nyala, baru kalian bisa melakukan store bursa. Dan jika kalian ingin melakukan stake, kalian stake pada bagian yang stake tadi, ini akan muncul seperti ini, kalian tinggal pilih dan tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin melakukan stake kemana, misalnya ke Gate.io, pastikan untuk eh, Gate.io yang kalian miliki itu sudah terverifikasi atau KYC, ataukah kalian ingin ke Maxi harus terverifikasi KYC, misalnya kalian ingin ke Bitget juga harus terverifikasi teman ya, karena kalau tidak terverifikasi atau tidak KYC nanti untuk hadiahnya kalian tidak bisa klaim teman. Dan di sini ini akan berakhir sticknya sampai 24 September. Dan kalian bisa mengklaimnya dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Nanti kalian bisa klaim hadiahnya dan itulah yang nanti kalian bisa tarik ya setelah kalian melakukan penarikan. Oke, dan selanjutnya di sini beberapakah yang Anda stick bisa setelah kalian melakukan mempertaruhkan ini atau stick ini nanti muncul tampilan seperti ini. Bisa kalian gunakan max atau kalian bisa ketik manual di sini. Dan setelah itu di sini saya coba membaca di sini. Nah, seperti ini contohnya saya coba ulang 4 ketik 9 4 dari 9 ya. Jadi kita klik mengkonfirmasi karena saya staking setengah. Sini baca-bacanya Kitty di stake akan dikunci sampai dengan 24 September. Anda hanya dapat mengklaim hadiah antara pukul 10. Anda harus memiliki akun yang telah berverifikasi KYC. Anda mengonfirmasi bahwa Anda investor berpengalaman dalam mata uang kripto. Kita centang aja semua dan seperti ini klik mengkonfirmasi. Dan di sini komplit 4 Kitty. Nah, seperti namanya. Jadi sini saya melakukan staking 4 Kitty dari 9. Nah, seperti mana ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah airdrop season pertama. Ya, untuk berikutnya akan ada kampanye 3 bulanan yang mana airdrop tersebut akan dibagikan untuk persentasenya berapa tadi ya. Ada persentasenya tadi itu 0,1 0,99% atau 1% akan diberikan di kampanye 3 bulanan itu sekitar 9.900.000 KT teman ya. Oke, jadi seperti itu teman untuk informasinya. Kalau kalian cek sekarang di Gate.io, dan bagaimanakah reaksi komunitas? Tadi saya coba lupa mengabarkan reaksi komunitas itu seperti ini, teman. Kalau kita lihat reaksi komenan-komenan komunitasnya seperti ini ya. Was di my PC and pun battery hard on set project. Ini katanya seperti namanya. Kalau kalian terjemahkan sini teman ya, kita coba aja reaksinya satu dulu. Membuang-buang kesehatan baterai PC dan ponsel saya pada proyek sampah pembohong. Nah itu teman-teman ya, saya akan selalu menyeretmu. Nah ini intinya sangat-sangat banyak menyesalnya dari komunitas mungkin. Why do you show airdrop 3% if you want to allocate 15% to airdrop season pertama? Nah, intinya seperti itu ya. Jadi, dari allocation not fair. Nih, banyak sekali memang komunitas reaksinya yang tidak memuaskan ya, teman dari alokasi airdrop ini. Nah, entah kenapa seperti itu. Dan nanti kalian bisa reaction juga di komentar ini seperti apa tentang Citizen ini, teman ya. Dan kita coba cek harganya saat ini di Gate.io. Kita search di Gate.io. Di sini pun saya kurang paham ya kenapa di sini sudah listing padahal dari informasi dari Kitty itu informasinya tanggal 20 itu akan listing ya. Jadi di sini kalau kita lihat Kitty di sini ada terlihat seperti ini harganya 0,7 dolar kalau di sini teman-teman ya. Apakah memang mendahului? Apakah di sini memang asli dari token Kitty? Saya pun kurang tahu teman ya. Yang pasti di sini sempat menginjak harga 0,9 dolar dan di sini 0,7 dolar. Ini sekarang seharga 11.000 rupiah teman ya. Nah, di sini sudah ada di jual dan belinya. Ini ada di support teman ya. Kalau kita lihat di sini di apa namanya sudah ada di spot apa trading spotnya ya. Jadi sudah ada Kitty di trading spotnya. Ini saya pun kurang paham apakah memang Kitty ini lebih dulu listing di Gate.io walaupun dari Kitty sendiri menjelaskan itu akan listing di tanggal 20 September. Nah, apakah memang duluan di gininya teman di Gate.io-nya dan belakangan di exchange lainnya. Nah, seperti itu teman ya. Jadi untuk saat ini memang untuk trennya memang naik ya, trennya lagi naik. Mudah-mudahan saja nanti kalau setelah pembagian
itu akan naik tetap ya. Apakah nanti teman-teman ini berharap akan sampai $1, $2, $3? Ini bisa saja terjadi ya, karena supply-nya di sini minim ya, sekitar 1 miliar token aja. Oke teman-teman, mungkin saja kesempatan pada kali ini tentang update baru dari Jedizen. Nah, menurut kalian apakah airdrop yang kalian punya? Apakah airdrop yang kalian klaim? Apakah airdrop yang kalian dapat itu akan abu apa JP? Tunggu komenannya. Bye-bye.